tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak. Karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkat. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam. Kesimpulan yang didapat, kami menyatakan kepada pihak-pihak yaitu para kepala desa dan para perangkat desa yang hadir pada kegiatan tersebut telah terbukti melanggar pasal 29 huruf B dan pasal 51 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kami, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, akan memberikan peringatan kepada APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Debat Capres-Cawapres mau masuk ronde ketiga. Sorotan publik sudah teralihkan pada isu dugaan kecurangan dalam persiapan pemilihan umum mendatang. Rasa khawatir pun merebak di kalangan pengamat, meramalkan bahwa kegaduhan ini bisa memicu ketegangan sosial dan bahkan berpotensi mengarah ke konflik di tengah masyarakat. Semua bermula sejak putusan MK yang memutuskan berubah undang-undang pemilihan presiden. Perubahan krusial yakni terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan anak presiden yang masih aktif untuk bisa ikut pilpres. Meskipun putusan ini cacat etika, karena Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa proses keputusan tersebut melanggar moral dan etika secara serius. Mengamati situasi politik kita akhir-akhir ini, semakin terlihat jelas kalau ada kepanikan yang sangat besar di dalam kubu salah satu paslon. Bisa jadi kepanikan itu datangnya dari penguasa yang gak siap untuk turun dan kehilangan kekuasaan. Makanya cerita dan suara-suara itu terdengar keras di publik. Contoh sederhana dari kepanikan dan kekhawatiran itu yang pertama, yakni ketika banyaknya arogansi aparat melakukan pencopotan baliho salah satu capres dan cawapres. Pencopotan itu juga dilakukan tidak dengan alasan tepat. Apalagi sebaliknya masih ada baliho capres lain yang masih terlihat dan belum diturunkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecemasan luar biasa jika capres yang didukung penguasa itu kalah. Kedua, soal pengerahan aparatur desa untuk mendukung salah satu capres. Banyak bukti jika aparatur desa yang tergabung dalam APDESI memang difasilitasi dan dibiayai untuk datang ke GBK hanya untuk mendukung salah satu capres. Bawaslu RI mengaku kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam acara APDESI telah masuk sebagai temuan pelanggaran. Jelas ini juga bagian dari memanfaatkan kekuasaan atau abuse of power, terutama untuk menekan dan memaksa semua pejabat yang ada di bawahnya untuk ikut skenario yang sudah direncanakan. Cara mirip Orba ini jelas bertujuan untuk memuluskan kemenangan bagi salah satu capres. Tidak hanya itu saja, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto curiga dengan sikap Ditjen Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti banyak kepala lembaga permasyarakatan di sejumlah daerah. Pasalnya itu dilakukan menjelang pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasona Lauli di DPR. Mulanya Wihadi mengetahui ada sejumlah kepala lapas di Jawa Timur yang diganti. Dia tahu itu karena terjadi di dapilnya. Setelah dicek lebih lanjut ternyata bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi pergantian kalapas menjelang pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres mau masuk ronde ketiga. Sorotan publik sudah teralihkan pada isu dugaan kecurangan
dalam persiapan pemilihan umum mendatang. Rasa khawatir pun merebak di kalangan pengamat, meramalkan bahwa kegaduhan ini bisa memicu ketegangan sosial dan bahkan berpotensi mengarah ke konflik di tengah masyarakat. Semua bermula sejak putusan MK yang memutuskan berubah undang-undang pemilihan presiden. Perubahan krusial yakni terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan anak presiden yang masih aktif untuk bisa ikut pilpres. Meskipun putusan ini cacat etika, karena Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa proses keputusan tersebut melanggar moral dan etika secara serius. Mengamati situasi politik kita akhir-akhir ini, semakin terlihat jelas kalau ada kepanikan yang sangat besar di dalam kubu salah satu paslon. Bisa jadi kepanikan itu datangnya dari penguasa yang gak siap untuk turun dan kehilangan kekuasaan. Makanya cerita dan suara-suara itu terdengar keras di publik. Contoh sederhana dari kepanikan dan kekhawatiran itu yang pertama, yakni ketika banyaknya arogansi aparat melakukan pencopotan baliho salah satu capres dan cawapres. Pencopotan itu juga dilakukan tidak dengan alasan tepat. Apalagi sebaliknya masih ada baliho capres lain yang masih terlihat dan belum diturunkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecemasan luar biasa jika capres yang didukung penguasa itu kalah. Kedua, soal pengerahan aparatur desa untuk mendukung salah satu capres. Banyak bukti jika aparatur desa yang tergabung dalam APDESI memang difasilitasi dan dibiayai untuk datang ke GBK hanya untuk mendukung salah satu capres. Bawaslu RI mengaku kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam acara APDESI telah masuk sebagai temuan pelanggaran. Jelas ini juga bagian dari memanfaatkan kekuasaan atau abuse of power, terutama untuk menekan dan memaksa semua pejabat yang ada di bawahnya untuk ikut skenario yang sudah direncanakan. Cara mirip Orba ini jelas bertujuan untuk memuluskan kemenangan bagi salah satu capres. Tidak hanya itu saja, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto curiga dengan sikap Ditjen Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti banyak kepala lembaga permasyarakatan di sejumlah daerah. Pasalnya itu dilakukan menjelang pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasona Lauli di DPR. Mulanya Wihadi mengetahui ada sejumlah kepala lapas di Jawa Timur yang diganti. Dia tahu itu karena terjadi di dapilnya. Setelah dicek lebih lanjut ternyata bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.